Ketika ketemu Anda tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal Anda. Padahal kita ngobrol-ngobrol, malah pengawal bapak rumah, penjaga rumah itu polisi semua. Saya tahu, saya ngobrol dengan mereka sebelumnya. Kali ini Mahmud Nurwindu dicecar habis oleh Bambang Trimulyono. Sebagaimana sebelumnya bahwa Mahmud Nurwindu memberikan keterangan yang membantah habis ya video podcast yang dilakukan Sugito dan Bambang Trimulyono. Tetapi kali ini Bambang Tri berkesempatan untuk kemudian mencecar Mahmud Nurwindu di persidangan. Untuk lebih jelasnya kita akan kupas di Gagasan Progresif 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sobat saudara setanah air di mana saja Anda berada. Ada hal yang kemudian menarik dalam persidangan kemarin ya, sidang ke-9, di mana saksi yang sering disebut-sebut Bambang Tri dan Sugi Nuryani Pak Mahmud Nurwindu itu pun dihadirkan di persidangan. Ini adalah kesempatan ya bagi hakim untuk kemudian menggali informasi ya, untuk membuat ya situasi ini agak terang, dan Bambang Trimulyono pun berkesempatan untuk kemudian mengkonfrontasi keterangan-keterangan Mahmud yang selama ini sering disebutnya bohong. Sebuah kesempatan emas bagi Bambang Tri untuk kemudian membantah, bahkan bertanya kepada Mahmud Nurwindu terkait dengan berita yang selama ini itu berbeda jauh. Ya, Bambang Tri mengatakan Pak Mahmud berbohong, tetapi sebaliknya ya Mahmud Nurwindu tidak menerima ya pernyataan-pernyataan daripada Bambang Trimulyono dalam artian bahwa Bambang Tri dianggapnya mengada-ada. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana perbincangan seru antara Mahmud Nurwindu yang dicecar habis oleh Bambang Trimulyono. Mari kita simak sama-sama. Tadi Pak Mahmud, Anda sudah berbohong sejak detik pertama. Anda mengatakan penonton tenang gitu, penonton tenang. Saya tidak, ketika ketemu Anda tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal Anda. Padahal kita ngobrol-ngobrol, malah pengawal bapak rumah, penjaga rumah itu polisi semua. Saya tahu, saya ngobrol dengan mereka sebelumnya. Rumahnya dijaga? Iya, rumahnya dijaga, Pak. Terus yang ditanyakan ini apa? Kemudian yang mau diklarifikasi? Saya menanyakan rumah Budinar Panwon karena rumah Anda itu misterius, nggak ada yang tahu. Jadi kayak disembunyikan gitu dan dijaga polisi supaya nggak sembarang orang datang. Saya tahunya dari Bisri Handayani. Saya istrinya namanya Dinar Panwon. Dan Pak Mahmud Nurwindu itu dulu tetangga saya, dia masih punya hutang saya ketika melahirkan anaknya, dia pinjam biaya rumah sakit saya. Ya sekarang pertanyaannya apa yang mau dibantah dari keterangan saksi yang mana? Apakah Anda masih menyatakan bahwa saya tidak pernah menanyakan hal-hal soal ijazah? Saya tunjukkan BA-nya. Itu dibantah. Ya. Jadi keterangan saudara bahwa tadi pertemuan Pak Bambang Tri tidak pernah menanyakan ijazah, ini dibantah oleh dia. Dibantah oleh Pak Bambang Tri. Baik. Sekarang saudara saya tanya kembali. Saudara tetap pada keterangan tadi bahwa iya, soalnya ini dibantah, kita kembalikan lagi ke saksi. Nah, keterangan saudara dibantah, katanya Bambang Tri itu bicara soal ijazah juga menurut saudara. Ya, ini kembali kepada saudara, apakah saudara tetap pada keterangannya tadi atau berubah keterangannya setelah dibantah? Saya tetap keterangan yang tadi, bahwa saya baru bertemu sekali itu ya. Baru sekali itu, tidak ada ngobrol-ngobrol soal ijazah? Tidak ada. Tidak, udah. Tetap dia tetap pada keterangannya. Saya BA itu sebelum datang ke rumah. Gini, ya. Ya, itu. Gini aja, dalam bentuk pertanyaan supaya bisa dijawab. Gak apa-apa, dijawab aja apa adanya sesuai pengetahuan saudara. Berapa nomor mobil saudara? Benarkah nomornya JKW 80? Ada. Dari mana saya tahu kalau saya tidak pernah datang dan mengamati situasi di rumah Anda? Ini penelitian. Ya, betul, izin yang mulia. Mau dijelaskan. Kenapa Anda mengamati rumah saya tanpa izin saya? Izin mau masuk ketemu Anda kok. Kan baru sekali itu. Loh, iya kan saya lihat saja. Oh, nomornya JKW 80 diterima.
Memang betul itu nomor mobil ada Betul, JKW, ada. betul. Saya ketemu Anda karena saya punya niat baik. Pak, ada masalah begini, mari kita lapor Pak Jokowi lewat Gibran supaya nggak rame nanti. Anda justru yang mempersulit persoalan. Sebelum saya publis keluar, saya konfirmasi sampai begitu. Oke, ada itu konfirmasi itu. Ada. Dia hanya minta nomor telepon yang mulia. Tadi dijawab ya, nomor telepon Ya, Gibran. nggak ada yang lain ya. Anda menanyakan kepada saya, mana buktinya Anda disuruh Panglima? Ya? Panglima TNI? Anda menanyakan, ya saya nggak bisa, yang nyuruh saya Sudir Santoso, Ketua Perkasa itu yang orangnya Pak Andika. Anda, saya nggak kenal Sudir Santoso. Ya sudah Pak, kita ketemu Gibran saja. Lewat Wakil Bupati Pak Ahmad Santoso. Itu ada pembicaraan seperti ini ada enggak? Sebentar. Pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Bambang itu ada enggak saudara tangkap waktu itu? Yang saya tahu waktu datang hanya menanyakan capres, yang kemudian nanya Anda nomornya Gibran. menanyakan Udah itu aja apa yang mulia. buktinya Anda disuruh oleh Andika, betul? Ya, ada saudara tanyakan itu. Saya tanya, Nah, ya Lah iya. itu kan, Andika. Bagaimana Anda bisa ngomong nggak kenal? Oke, kita lanjut. Ya, itulah perdebatan sengit antara Bambang Trimulyono dan Pak Mahmud Nurwindu, di mana Bambang Trimulyono ya semuanya membantah keterangan daripada Pak Mahmud Nurwindu. Dengan berapi-api, Bambang Trimulyono mengatakan bahwa saya pernah datang ke rumah Anda. Bagaimana Bambang Trimulyono mengulas bahwa saya menemukan alamat rumah Anda karena rumah Anda itu misterius menurutnya, dari seorang ya teman sekolahnya Pak Mahmud Nurwindu yang katanya juga pernah menjadi tetangganya Pak Mahmud dan masih ada urusan utang karena ketika anaknya masuk di rumah sakit. Pak Menteri ini juga yang mengungkit-ungkit hal yang sifatnya privasinya Pak Mahmud itu sebenarnya kurang etis ya, karena itu wilayah privasi. Tapi Bang Menteri ini nyerangnya ya seperti nyerang kiri kanan ya kepada Pak Mahmud Nurwindu. Karena hal yang dipersoalkan Pak Menteri adalah ketika Pak Mahmud Nurwindu menurutnya tidak mengenal Bambang Trimulyono ya, bahkan tidak pernah berkomunikasi, hanya sekali saja ketika Bambang Menteri datang. Pak Bambang Menteri datang di rumahnya, itu pun menurut Pak Mahmud Nurwindu mempertanyakan ya nama istrinya ya. Jadi dia hanya mempertanyakan istrinya, bukan Pak Mahmud Nurwindu ya. Dan Pak Mahmud di situ menyampaikan bahwa dia hanya bicara soal capres Bapak Andika Perkasa dan Gibran, hingga kemudian meminta ya nomornya Gibran. Itu yang kemudian dibantah habis oleh Bambang Trimulyono. Bahkan Bambang Trimulyono mengatakan bahwa saya melakukan penelitian di sekitar rumah Anda. Bahkan Bambang Tri menyebut plat nomor mobil dari Pak Mahmud Nurwindu yang oleh Pak Mahmud Nurwindu itu dibenarkan. Di situ Bambang Tri mengatakan, saya kan sudah melakukan penelitian. Waduh, ini makin ngawur nih. Penelitian ijazah asli apa penelitian ke rumahnya orang? Kok nomor plat mobilnya orang yang diteliti? Nah, ini ngawur kan ini Bambang Tri di sini. Ya. Dan apa yang disampaikan Bang Menteri, dia mendesak ya Mahmud Nurwindu agar dia mau mengakui bahwa terjadi komunikasi seolah-olah Bang Menteri ini sudah kenal dengan Pak Mahmud Nurwindu. Berkali-kali Bang Menteri itu kemudian ngotot bahwa ya saya sudah menanyakan soal ijazah itu ya baik lewat chat WA. Tetapi bagi Pak Mahmud bahwa chat itu sebagian sudah dihapus, sebagian dibaca hingga kemudian diblokir. Ya, tetapi bagi Pak Mahmud dia tetap konsisten dengan BAP awalnya bahwa ya itu hanya sekali bertemu Bang Menteri dan dia hanya mempertanyakan soal capres Andika Perkasa dan Gibran. Ya, selebihnya Pak Mahmud tetap konsisten dengan keterangan di BAP yang membuat Bang Menteri ini kemudian semakin melunjak, sepertinya semakin kepanasan ya. Tetapi apapun ya upaya Bang Menteri, Pak Mahmud Nurwindu tetap konsisten dengan BAP-nya dari awal, tidak mengenal terlalu dalam Bambang Trimulyono. Kita akan lihat seperti apa sidang berikutnya, yang tentunya ini akan menjadi dasar bagi hakim
untuk memutus perkara ini dari keterangan dia saksi Pak Mahmud Nurul. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.